Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang cara-cara melaksanakan sholat, yaitu sujud sahwi. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tidaklah batal salat kalau timbul keraguan tentang tertinggal salah satu rukun salat sesudah memberi salam. Tidaklah batal salat kalau timbul keraguan tentang tertinggal salah satu rukun salat sesudah memberi salam. Jadi sudah salam timbul keraguan, ajin belum sakut tadi mah. Misalnya apa? Membaca Fatihah di terakhir tadi atau apakah soalnya apa? Asa tinggal rukun gitu nah, tapi sudah salam. Itu jadi tidak membatalkan sholat. Terkecuali kalau ragu tertinggal niat takbiratul ihram, maka batallah sholatnya dan wajiblah mengulang kembali sholatnya. Nah, jadinya mun ragu yang ketinggalan itu niat atau takbiratul ihram, nang ketinggalan tadi, nang keraguan, nang timbul keraguan dalam hati tadi,
Ai sudah berniat kah tadi belum? Ya kah? Salat tadi berniat kah belum? Atau takbiratul ihram atau belum? Nah, kalau itu yang diragukan, Mujahidin, batallah salatnya. Niat dan takbiratul ihram tadi. Dan wajiblah mengulang kembali salatnya, wajib diulang. Ya kah? Bahasa ada kita. Dan juga kalau ragu apakah ia berniat fardu atau sunat. Ragu nih, apakah ia berniat fardu tadi atau sunat. Atau ragu apakah niatnya untuk sholat atau bukan. Maka batallah sholatnya. Ya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ragu sesudah salam tentang niat mengikuti imam selain dari sholat Jumat. Dan juga kalau ragu sesudah salam tentang niat mengikuti imam, ya kan? Selain dari sholat Jumat, maka tidaklah batal sholatnya. Artinya kalau hanya untuk apa? Niat mengikuti imam aja, ya kan? Berniat kata tadi mengikuti imam kada, tetapi lain daripada sholat Jumat. Karena itu hukumnya sunat aja, ya kah? Nang berniat mengikut imam tadi. Itu kalau di luar sholat Jumat itu hukumnya sunat. Dan keraguan tidak merusak puasa kalau keraguan itu timbul sesudah selesai mengerjakan puasa karena sulit mengembalikannya. Nah, jadi kalau misalnya sholat Jumat tadi lah asa ragu mengikut imam atau kada tadi, ya kah? Nah itu batal sholat mayangnya karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, wajib. Artinya mengikut imam tuh nah wajib disertakan. Itu kalau sholat Jumat. Dan keraguan tadi tidak merusak puasa kalau keraguan itu timbul sesudah selesai mengerjakan puasa. Sesudah selesai mengerjakan puasa ada keraguan, ya, karena sulit mengembalikannya karena kalau lagi diulang-ulang puasa. Ya kah? Puasa. Dan juga dimaafkan dalam puasa hal yang tidak dimaafkan di dalam niat sholat. Kalau puasa, misalnya puasa Ramadan misalnya lah, ada yang kelupaan apa? Yang kelupaan, ya kah? Ini kada kalau diulang lagi. Lain sholat, ya kah? Sholat bisa diulang-ulang. Asa kada sah, sholat basah, ya kah? Mau puasa bang, sehari sudah lewat, kada kau lagi diulang-ulang kalau Ramadan. Minta keluar lain Ramadan, ya kan? Kau kodoan pulang itu. Makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi kalau imamnya yang masih dalam keadaan suci dari hadas karena terlupa. Sekalipun lupanya terjadi sebelum mengikuti imam. Makmum ya kan, hendaknya mengerjakan sujud sahwi kalau imamnya yang masih dalam keadaan suci dari hadas karena terlupa. Sekalipun lupanya terjadi sebelum mengikuti imam. Artinya si makmum ini tadi masbuk orangnya, ya kah? Masbuk. Lalu imamnya sujud sahwi, umpati jadi sujud sahwi, ya kah? Walaupun ingat lupanya tadi nya kada umpat, tadu didatang. Jadi kada tahu yang mana yang lupa tadi, ya kah? Tadu didatangnya. Tetapnya umpat sujud sahwi dengan imam.
Dan kalau imam tertinggal sujud sahwi atau imamnya berhadas sebelum melanjutkan sholatnya karena lupa imam tadi. Karena lupa imam yang suci dari hadas, maka hubungan antara imam dan makmum masih berlaku. Berbeda kalau imamnya berhadas, tidaklah dihubungkan lupa imam dengan lupa makmum. Karena itu kalau imamnya yang suci dari hadas melakukan sujud sahwi, maka wajiblah makmum mengikutinya. Baik makmum yang mengikuti imamnya semenjak awal sholat, atau masbuk sekalipun, ya kan? Masbuk sekalipun. Atau masbuk itulah, atau masbuk, tetap si makmum tadi mengikut imamnya untuk sujud sahwi. Sekalipun makmum tadi tidak tahu bahwa imamnya terlupa, karenanya baru dia datang lalu kada tahu, ya kah? Di pintangan mana tadi lupa imam, atau ya kah? Tahiyat awal kalau lupa kada tahunya, nya tadi dia datang. Tetap umpat sujud sahwi dengan imam tadi. Jadi maksudnya apa yang dilakukan imam diumpati, ya kan? Nah, kayak itu. Karena itu kalau imamnya yang suci dari hadas melakukan sujud sahwi, maka wajiblah makmum mengikutinya. Baik makmum yang mengikuti imamnya semenjak awal sholat atau masbuk, ya kan? Sekalipun makmum tidak tahu bahwa imamnya terlupa. Karena kalau makmum tertinggal sujud sahwi, baik karena sengaja atau tahu haram hukumnya, maka batallah sholatnya. Karena kalau makmum tertinggal sujud sahwi, ya kan? Hati tertinggal nih kada mau umpat imam tadi, imam sujud sahwi nya kada hendak, ya kah? Tertinggal ngarannya. Baik karena sengaja, artinya kada hendak umpat sujud sahwi tadi, ya kah? Oh, kenapa imam ini sujud tadi? Berarti lupa nih, ya kah? Kada aku kada bela umpat misalnya. Nah, kada hendak ini umpat, ya kah? Karena sengaja atau tahu aja ya kan haram hukumnya, atau kada umpat tadi, maka batallah sholatnya. Terkecuali makmum mengetahui bahwa imamnya tersalah membawakan sujud sahwi, ya kan? Lain lagi, terkecuali makmum mengetahui bahwa imamnya tersalah membawakan sujud sahwi, maka janganlah makmum mengikuti imamnya untuk mengerjakan sujud sahwi yang tersalah. Kenapa tersalahnya? Kalau misalnya sujud sahwinya sekali aja, berarti salahnya orang 2 kali, ya kan? Sekali aja sujud sahwi misalnya, padahal ternyata kan 2 sujud sahwi tadi. 2 kali sujud sahwi hanya salam, adanya sekali aja sujud timbul salamnya, nah berarti salah karena kada usah diumpati. Tetapi kalau imam lupa mengerjakan sujud sahwi, karena lupanya imam dihubungkan kepada makmum, karena itu makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi sesudah imamnya memberi salam. Nah, ini kan pulang, ya kah? Kalau misalnya imamnya nih lupa sujud sahwi, memang sujud sahwi itu sunat, ya kah? Lupa sujud sahwi imam, padahal makmum itu tahu bahwa imam ini harus sujud sahwi, ya kah? Bagaimana solusinya? Makmum
hendaklah mengerjakan sujud sahwi sesudah imamnya memberi salam. Sujud sahwinya makmum tadi, amannya tahu, ya kan? Ini misalnya makmum yang tahu bahwa imamnya tadi salah, ada yang ketinggalan sunat abad, ya kan? Nah lalu terakhir semestinya ini sujud sahwi, sekalinya kada ingat sujud sahwi, langsung salam aja. Si makmum tadi setelah salam imam ini sunat sujud sahwi, ya. Sujud sahwi 2 kali hanya salam karena kesalahan imamnya tadi, ya kah? Ini nama nanggung. Kalau makmum mengikut imamnya mengerjakan sujud sahwi dan imam mengetahui di dalam sujudnya ia tersalah dalam sujudnya, maka wajiblah makmum kembali duduk. Wajiblah makmum kembali duduk. Ya. Kita ulang. Kalau makmum mengikuti imamnya mengerjakan sujud sahwi dan imam mengetahui di dalam sujudnya ia tersalah dalam sujudnya, maka wajib makmum kembali duduk. Karena imamnya tadi tersalah, ya kan? Nah. Kalau makmum ingin mufarakah kepada imamnya, maka boleh makmum berniat mufarakah dan kemudian mengerjakan sujud sahwi, dan juga boleh menanti imamnya memberi salam, dan sesudah imamnya memberi salam barulah makmum tadi mengerjakan sujud sahwi. Nah, tak salah imam nih sujud sahwi, ya kah? Kalau misalnya sekali aja sujud sahwi lalu makmum tadi tahu aja sudah, ya kah, bahwa tak salah imamnya, kada usah diumpati, atau niat mufarakah bisa, ya kah, atau menanti imamnya tadi biar jadulnya ini salah, ya kah, sekali aja sujud. Setelah selesai salam anyar makmum tadi sujud sahwi. Kalau makmum yang mengikuti imam yang suci dari hadas terlupa, maka janganlah ia sujud sahwi karena lupa makmum ditanggung oleh imam semenjak ia mengikut imam. Kita ulang, kalau makmum yang mengikuti imam yang suci dari hadas terlupa, ya kan? Ini makmumnya yang terlupa, maka janganlah ia sujud sahwi karena lupa makmum, ya kan? Maka janganlah ia sujud sahwi, gitulah. Maka janganlah imam tadi jangan sujud sahwi karena lupa makmum ditanggung oleh imam semenjak ia mengikuti imamnya. Nambah lain lah. Kalau makmum nang tak salah, kada boleh kada wajib imam nang sujud sahwi karena nang tak salah nih makmumnya. Tetapi kalau imam yang salah, makmum, ya kah, harus sujud sahwi karena imam nang tak salah. Nah, itu kan. Karena berbaliklah. Jadi kalau makmum yang salah, imam kada perlu sujud sahwi karena yang tak salah makmum, ya kalau. Tetapi kalau imam yang salah, makmum harus sujud sahwi karena kesalahan imamnya tadi. Nah, artinya apabila tadi makmum yang salah, kada perlu imam sujud sahwi. Tetapi kalau imam yang salah, makmum harus wajib sujud sahwi. Mungkin kalau tadi makmum tadi kada langsung berdiri, misalnya tahiyat awal langsung berdirinya, nah, misal
Pasti melihat lah ke dalam, melihat ya misalnya. Tetapi kalau imamnya berhadas, maka imam tidak dapat menanggung lupa makmum. Ya, itu tadi dengan jelas dengan syarat imamnya tadi suci masih, ya kah? Imamnya masih suci. Tetapi kalau imamnya sudah berhadas, maka imam tidak dapat menanggung lupa makmum. Lupa makmum sebelum ia mengikut imam tidak ditanggung oleh imam. Umpamanya menurut dugaan makmum bahwa imamnya telah memberi salam, ya kan? Umpamanya menurut dugaan makmum bahwa imamnya telah memberi salam, lalu makmum tadi memberi salam, ya kan? Kiranya imam tadi sudah salam, lalu memberi salamnya sekalinya belum. Sesudah itu diketahui bahwa imamnya belum memberi salam, maka hendaklah makmum sekali lagi memberi salam sesudah salam imamnya, ya kan? Dan tidak usah lagi mengerjakan sujud sahwi karena lupa makmum ditanggung oleh imamnya tadi, ya kan? Masbuk, ya kan? Makmumnya itu masbuk. Sesudah memberi salam imamnya tadi, ya kah, lupa. Kadang yang kelupaan, tapi sudah imam salam, lalunya berdiri, ada nang lupanya, nanya harus sujud sahwi, ya kah? Ada nang tadi itu nang kada wajib sujud sahwi, inya masih parahatan mengikut imam, tak salah inya, ya kah? Nah itu kada wajib sujud kada harus sujud sahwi. Ada ini tadi. Inya sudah apa ngarannya, imam sudah memberi salam kan, lalunya berdiri, artinya berdirinya kan sengorongan dia lagi mengerjakan apa nang tertinggal, ya kah, lalu lupa, ada nang kelupaan, nah inya diharuskan sujud sahwi. Kenapa jadi kayak itu? Ya kah, karena dengan imam tadi sudah putus hubungan, kada ada lagi hubungannya, sudah memberi salam imam, ya kah, inya sorongan jangan tak salah. Lain misalnya tak salahnya waktu mengikut imam. Bila waktu mengikut imam tak salahnya tadi tak lupa tadi, ini kada wajib sujud sahwi, kada harus karena kesalahan tadi ditanggung oleh imam. Kalau makmum teringat di dalam membaca tahiyat akhir bahwa ia telah meninggalkan salam, ya, satu rukun selain dari niat dan takbiratul ihram, hendaklah ia berdiri membawakan sarakaat lagi, tetapi tidak boleh berdiri membawakan sarakaat itu terkecuali sesudah selesai sholat imamnya. Karena jika ia berdiri sebelum imamnya memberi salam dengan sengaja dan tahu haramnya, maka batallah sholatnya. Seulanglah, kalau makmum teringat di dalam membaca tahiyat akhir bahwa ia telah meninggalkan salam, satu rukun, ya kan, dari selain niat dan takbiratul ihram. Salam itu kan termasuk rukun. Hendaklah ia berdiri membawakan sarakaat lagi, tetapi tidak boleh berdiri membawakan sarakaat itu terkecuali sesudah selesai sholat imamnya. Artinya sudah memberi salam imam, hanya berdiri sarakaat lagi karena tadi ada yang tertinggal, ya kah? Ini teringat bahwa ada yang tertinggal, meninggalkan salam satu rukun. Salah satu rukun kali ini kalau. Pokoknya salah satu rukun, misalnya ini tadi kan ada tertinggal.
Teringatnya itu ketika membaca tahiyat akhir. Ada keingatan, belum aku tadi membaca Fatihah misalnya. Maka rukun itu tuh ya kah? Rakaat ketiga tadi belum membaca Fatihah aku rasanya. Tak ingat, padahal ini sudah tahiyat ya kah? Tahiyat akhir sudah. Nah, lalu inya harus membawa syarakaat lagi. Berdiri syarakaat lagi setelah imamnya salam tadi. Nah, setelah imam salam selesai sudah imam, hanya berdiri lagi syarakaat. Kenapa? Karena ini ada datang tinggal satu rukun tadi. Artinya rukun itu kalau rukun tertinggal harus ditambah syarakaat. Lain halnya nang tertinggal itu sunat saja, sunat abad. Misalnya tahiyat awal itu sunat ya kah? Sunat abad. Ada apa-apa ya kah? Hanya sujud sahwi tambalannya. Tetapi kalau rukun yang tertinggal hanya harus ganti ya kah? Ganti syarakaat lagi habis salam imam.